Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 365. Museum Nasional Tiongkok. Pelayan itu tetap tersenyum sopan dan berkata, "Kalau begitu tolong minta putrimu untuk menjemputmu. Jika tidak, kamu tidak bisa naik." Tugas terpenting mereka adalah mencegah tamu-tamu terhormat di lantai 2 diganggu, sehingga mereka tidak berniat melepaskannya. Qin Fanglan merasa kehilangan muka dan menatap. "Apa yang kamu bicarakan? Saya Ibu Xie Jing. Jika kamu tidak berani membiarkan saya naik, percaya atau tidak, saya akan meminta putri saya untuk menjagamu." Dia tidak berpikir bahwa itu adalah penghargaan Ye Yan bahwa Xie Jing bisa duduk di kotak VIP. "Sebaliknya, saya merasa pasti bos besar yang membantu lagi." Sekarang, selama Xie Jing mendapat bantuan, Qin Fanglan secara otomatis akan memahami bahwa bos sedang mengambil tindakan. Oleh karena itu, sikapnya juga sangat arogan. Pelayan tetap tersenyum dan mengangkat interkom. "Departemen Keamanan. Seseorang membuat masalah di tangga nomor 6. Ekspresi Qin Fanglan membeku di wajahnya. Dia tidak menyangka pihak lain tidak akan memberinya wajah sama sekali. Ketika dia mendengar bahwa petugas keamanan akan dipanggil, dia segera menjadi malu dan mundur 2 langkah. "Tunggu saya." Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Ye Yan. Tak lama kemudian, Ye Yan menjawab teleponnya. "Segera turun dan bawa aku ke kotakmu," kata Qin Fanglan dengan nada memerintah. Ye Yan bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun padanya dan langsung menutup telepon. Bajingan ini, menantu laki-laki yang datang mengunjungiku, sebenarnya berani mempermalukanku. Wajah Qin Fanglan menjadi pucat karena marah. Dia memilih menelepon Ye Yan karena dia telah meninggalkan Xie Jing agar tidak merasa malu. Jadi sekarang dia tidak bisa menyelamatkan harga dirinya untuk berbicara dengan Xie Jing. Tapi Ye Yan tidak mempedulikannya, dan dia tidak tahan godaan untuk pergi ke ruang VIP. Jadi setelah ragu-ragu, dia memutar nomor Xie Jing. "Bu," suara dingin Xie Jing terdengar. "Xiao Jing, lihat bagaimana anakmu belajar cara mengejutkan ibu." Qin Fanglan berkata tanpa malu-malu, "Oke, ibu tahu kamu mampu. Cepat turun dan angkat ibu." Di ujung lain telepon, Xie Jing memasang wajah dingin. Sekali melihat nomor telepon Dao Qin Fanglan dan dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Jika dia adalah ibunya di saat normal, bagaimana Xie Jing bisa memberinya wajah ini? Tapi kali ini, dia merasakan api jahat di hatinya karena Lin Xiaoyu. Ditambah dengan apa yang telah dilakukan Qin Fanglan sebelumnya, suasana hati Xie Jing bahkan lebih buruk. "Aku tidak bisa mengendalikannya," dia berkata dengan dingin dan menutup telepon. Kemudian telepon mati. Ye Yan di sebelahnya memandangnya dengan heran. Dia pikir Xie Jing akan memintanya untuk membiarkan Qin Fanglan muncul. Ye Yan tidak tahu, dalam pandangan Xie Jing, bahwa kotak ini diatur oleh Lin Xiaoyu. Jika Qin Fanglan muncul, bukankah itu berarti Ye Yan akan bertanya lagi pada Lin Xiaoyu? Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat marah. Oleh karena itu,
Qin Fanglan ditolak begitu saja. Ye Yan tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi karena dia tidak mengatakan apa-apa, Ye Yan dengan senang hati menyelamatkan dirinya dari masalah. Hanya Qin Fanglan di lantai bawah yang tampak tidak percaya sambil memegang telepon. Xiao Jing benar-benar menutup teleponku, pasti Ye Yan, bajingan itu, yang entah bagaimana menghasut Xiao Jing, kata Qin Fanglan dengan kejam. Xie Chengqian menghela nafas, ini mungkin merepotkan, jadi jangan pergi. Dia berkata dalam hatinya bahwa hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya, jika itu aku tidak ingin kamu naik ke sana. Tentu saja Xie Chengqian tidak berani mengucapkan kata-kata ini. Qin Fanglan berjalan naik turun tangga dalam waktu lama dengan marah. Tapi apa yang bisa dilakukan? Dia tidak punya nyali untuk membuat keributan di sini. Lantai 2, Liu Junfeng duduk di belakang ayahnya Liu Dabao dan menatap Ye Yan dengan wajah cemberut. Sial, bagaimana wanita jalang seperti itu bisa memenuhi syarat untuk duduk di kotak VIP? Apakah keluarga Wen buta? Ye Yan telah mempermalukannya lebih dari satu kali. Jadi dia sangat tidak senang saat melihat Ye Yan menjadi pusat perhatian. Tapi, Liu Junfeng mengalihkan pandangannya ke Xie Jing. Wanita ini sangat cantik, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Ada cahaya penuh nafsu di matanya. Perhatikan kejadian hari ini dan jangan membuat masalah bagiku, kata Liu Dabao. Ketua Yum, dibandingkan dengan Lin Sihai dan Dong Changsheng, pria paruh baya yang dinamai menurut nama mereka sekilas tampak seperti seorang pengusaha petani. Tapi semua orang tahu bahwa dalam hal cara, Liu Dabao adalah orang yang kejam. Di antara 4 raksasa di Tanglin, Yum Group dianggap yang terkecil. Namun, tidak ada yang berani meremehkan Liu Dabao. Karena pria paruh baya yang tampak biasa ini hanya membutuhkan waktu 20 tahun saja untuk mengembangkan Yum Group dari industri kelas 2 ke posisi yang cukup bagi 3 raksasa mapan untuk mengakui statusnya. Tentu saja, banyak orang mengatakan bahwa Liu Dabao menggunakan cara yang tidak terhormat dan memiliki pendukung di belakangnya. Namun, tidak ada yang bisa memberikan bukti. Di depan Liu Dabao, Liu Junfeng seperti ayam menghadapi serigala, menciutkan kepalanya dan tidak berani kentut, jadi dia segera mengangguk. Setelah Liu Dabao memperingatkan putranya, matanya tertuju pada Ye Yan dan sedikit menyipit. Dia tahu bahwa menantu laki-laki yang dirumorkan tidak berguna dan tidak mencapai apa-apa ini sebenarnya memiliki keterampilan medis yang sangat hebat. Selain itu, dia sangat terampil dan memiliki hubungan baik dengan keluarga Lin dan keluarga Dong. Tapi saya tidak menyangka dia terlihat sangat dekat dengan keluarga Wen. Cahaya gelap muncul di mata Liu Dabao. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah orang kecil, tidak layak untuk disebutkan. Saat ini, pelelangan resmi dimulai, bersamaan dengan semburan musik yang seru. Pembawa acara berjalan ke atas panggung di tengah venue dan mulai melakukan pemanasan. Keluarga besar dan kecil di tempat ini semuanya bersemangat dan siap memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat gebrakan. Saat ini, pembawa acara telah menyelesaikan pidato pembukaannya. Kemudian Tuan Wen berdiri. Hari ini kami merasa terhormat mengundang Direktur Xi Jiangxi dari Museum Nasional Tiongkok.
Saat dia berbicara, dia menunjuk dengan sopan ke sebuah kotak tidak jauh dari situ. Lin Sihai dan Dong Changsheng tersenyum dan bertepuk tangan untuk menunjukkan sambutan mereka. Ada beberapa orang berpakaian bagus duduk di sana, dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan sikap akademis yang kuat. Banyak orang yang sedikit terkejut. Tak satu pun dari mereka menyangka lelang ini akan mengkhawatirkan Museum Nasional Tiongkok. Ini adalah lembaga pengumpulan dan perlindungan peninggalan budaya kelas dunia yang berada langsung di bawah pemerintah pusat Tiongkok, dengan status transenden dalam industri barang antik Tiongkok. Selain mengelola peninggalan budaya, Museum Nasional juga mempunyai tugas penting, yaitu mengikuti berbagai lelang berskala besar dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya peninggalan budaya Tiongkok. Namun, meski lelang keluarga Wen sangat populer, itu hanya lelang lokal. Bukankah institusi besar seperti Museum Nasional Tiongkok biasanya mengadakan lelang setingkat dengan Sotheby's? Namun, karena kakinya ada di tubuh seseorang, mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Jadi setelah kejutan awal, pihak keluarga tidak terlalu memperhatikan. Gelar Museum Nasional Tiongkok tentu sangat penting di mata masyarakat awam. Namun di mata keluarga kaya raya, hanya itu saja. Bab 366 pembukaan dibandingkan dengan kedatangan kurator lama. Yang lebih mengejutkan mereka adalah sikap Pak Wen. Itu terlalu sopan, bukan? Nama Museum Nasional Tiongkok terdengar muluk-muluk, tetapi terus terang, ia tidak memiliki kekuatan nyata. Khusus bagi keluarga bangsawan tersebut, tidak ada efek jera. Liu Dabao dengan santai melirik ke arah Direktur Si. Ekspresi wajahnya tidak asin atau hambar. Dia tidak berniat menyapa. Dia mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Dia hanya seorang kurator, tapi dia tetap berperilaku serius. Dia tidak menyadari bahwa Tuan Wen menatapnya dengan tatapan agak tajam. Tepat sebelum pelelangan dimulai, keluarga Wen menerima surat kaleng dan menyerahkannya kepada Tuan Wen dengan menyebutkan namanya. Isi surat itu sungguh mencengangkan. Si Jiang dan kepala keluarga Ji saat ini di Jingcheng adalah teman lama yang sudah saling kenal sejak lama. Keluarga Ji, salah satu keluarga tertua dan terkaya di Tiongkok, mengendalikan sebagian kekuasaan di Tiongkok. Dibandingkan dengan keluarga Ji, keluarga Wen bahkan tidak sebaik cabang keluarga lainnya. Awalnya, Tuan Wen tidak terlalu memperhatikan kedatangan si Jiang, tetapi setelah mendengar berita tersebut, dia terkejut dan buru-buru meminta seseorang untuk memeriksanya. Baru saja, pengurus rumah tangga menyerahkan barang-barang yang dia temukan kepadanya. Apa yang tertulis di surat itu ada benarnya. Karena kurator lama biasanya rendah hati dan sederhana, lama-kelamaan tidak banyak orang yang mengetahui hal ini dianggap rahasia umum di kalangan petinggi ibu kota. Surat itu juga menyebutkan, kali ini si Jiang pergi ke rumah lelang di seluruh negeri untuk membeli barang antik. Karena alasan tertentu, keluarga Ji tidak turun tangan secara langsung untuk membantu, tetapi mereka memperhatikan kemajuannya. Berita ini begitu penting sehingga dengan kemampuan keluarga Wen, tidak ada cara untuk menemukan petunjuk apapun. Namun, dengan bayangan berita sebelumnya, Tuan Wen harus memperhatikannya. Karena ada peluang besar yang tersembunyi di sini.
Jelas sekali bahwa keluarga Ji senang melihat apa yang dilakukan si Jiang berjalan lancar. Tetapi karena alasan tertentu mereka tidak dapat membantu. Bayangkan saja, jika saya bisa memberikan bantuan kepada kurator lama ketika dia kehilangan bantuan dari keluarga Ji, bukankah itu bantuan yang tepat waktu? Keluarga Ji yang memperhatikan si Jiang pasti akan melihat semua yang mereka lakukan. Bukankah ini setara dengan cara terselubung untuk terlibat dengan keluarga kaya raya di Tiongkok? Manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Nilai surat ini membuat seluruh kota Tuan Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia pun mencoba mencari tahu siapa yang mengiriminya surat ini, namun tidak menemukan apapun. Tampaknya 4 keluarga kaya di Dongling, kecuali Liu Dabo, telah menerima berita misterius itu. Tuan Wen berkata dengan lembut kepada cucunya. Ini, mungkinkah orang yang mengirim pesan itu memiliki dendam terhadap keluarga Liu? Wen Tinghan segera memikirkan hal ini dan sedikit mengernyit. Jadi orang ini ingin memanfaatkan ketiga keluarga kita. Xiao Han, ini adalah konspirasi. Tuan Wen tertawa kecil, tanpa nada tidak senang. Jelas mereka hanya memanfaatkanmu. Ada apa? 4 raksasa di Dongling selalu lebih kompetitif daripada hidup berdampingan. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menggali lubang bagi Yum Group dan membuat Liu Dabo tidak beruntung. Bukankah Anda akan tergoda? Wen Tinghan membuka mulutnya dan tersenyum tak berdaya. Saya tergoda. Bagaimanapun, alangkah baiknya jika 4 keluarga besar menjadi 3 keluarga besar. Tuan Wen sedikit menyipitkan matanya. Ya, jadi tidak peduli siapa orang yang mengirimi kita pesan itu. Dia pasti berbakat. Saya sangat ingin mengenal satu sama lain. Lin Sihai dan Dong Changsheng juga memiliki emosi yang sama. Meskipun ketiga keluarga kaya tersebut belum membahasnya, mereka diam-diam memahami bahwa tidak ada yang akan membuat pengumuman apapun. Tuan Wen menunggu sampai obrolan di pengadilan sedikit mereda, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Tentu saja, kita kedatangan tamu terhormat lainnya hari ini. Nona Zhang Cuksue dari konsorsium Zhang diperkenalkan olehnya di akhir menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan hal itu. Mata semua orang langsung terfokus pada kotak di sebelah keluarga Wen. Orang-orang ini tentu pernah mendengar nama konsorsium Zhang. Bagi mereka, jika keluarga Wen adalah puncaknya, maka konsorsium Zhang adalah awan di langit. Saya hanya bisa melihatnya seumur hidup, tapi tidak pernah menyentuhnya. Tanpa diduga, orang sebesar itu akan datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Sejujurnya, dibandingkan dengan Direktur Museum Nasional Tiongkok, keluarga-keluarga ini benar-benar kagum pada grup keluarga Zhang. Bahkan Liu Dabo duduk tegak, tersenyum, dan mengangguk ke Zhang Cuksue. Seperti yang diharapkan dari keluarga nomor 1 di Dongling, tidak ada yang bisa menandingi reputasi ini. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa keluarga Wen akan mengalami kemunduran. Tampaknya semua itu salah. Tentu saja itu Jiadele. Tidakkah Anda melihat bahwa Tuan Jia Wen sangat bersemangat dan tidak terlihat sakit sama sekali? Semua orang sedang berbicara. Zhang Cuksue benar-benar cantik, tapi dia pernah sakit parah di masa lalu.
jadi dia terlalu lemah dan kurus, yang mempengaruhi penampilannya. Sekarang, dengan pengobatan Yeyan, tubuh gadis itu perlahan pulih, dan kecantikan yang disembunyikan oleh penyakitnya perlahan-lahan muncul. Banyak anak muda memandangnya dengan sedikit obsesi di mata mereka. Hei, bukankah dia hanya seorang gadis kecil? Dia sangat lapang, gumam Huang Tingting dengan nada menghina. Kemudian, dia melihat bahwa Ni Xie maupun Xie Kaidong tidak terlihat baik-baik saja. Oke, orang besar seperti dia pasti tidak punya waktu untuk menatap kalian berdua udang kecil. Berhentilah terlihat seperti wajah mati. Huang Tingting mencibir dan berkata, karena dia adalah kaki tangannya, dia secara alami tahu bagaimana Xie Kaidong diculik. Namun, Huang Tingting merasa bukan dia yang menyinggung konsorsium Zhang, jadi dia tidak gugup. Xie Kaidong, sebaliknya, memiliki bayangan psikologis yang mendalam. Sekarang dia berkeringat dingin saat melihat Zhang Chuxue. Tentu saja, Qin Fanglan juga mempunyai reaksi yang sama. Di kamar pribadi di lantai 2, Ye Yan menatap adiknya dan merasa sedikit menarik. Zhang Chuxue saat ini memiliki ekspresi yang tenang. Dia memiliki aura yang mulia tetapi tidak membuat orang merasa sombong sedikit pun. Dia belum pernah melihatnya seperti ini. Wanita tertua dari keluarga Zhang. Saya mendengar bahwa grup Ambro hanyalah industri keluarga Zhang. Xie Jing berkata dengan penuh emosi. Apakah kamu masih memikirkan proyek Ambro Group? Tanya Ye Yan. Xie Jing mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin kamu tidak tergoda? Tapi tidak sekarang, Xie perlu waktu untuk berkumpul kembali. Ye Yan tidak berkata apa-apa lagi. Xie Jing tidak pernah bersikap ambigu dalam hal manajemen perusahaan. Dia melirik dengan santai dan tiba-tiba berhenti. Baru saja, Ye Yan melirik ke kotak Yung Group dan tanpa sengaja melihat mata Liu Dabao menatap ke arah Zhang Chuxue. Ada sedikit konsentrasi dalam ekspresinya. Dia sedikit mengernyit dan menoleh lagi. Hanya untuk menemukan bahwa Liu Dabao sudah berkonsentrasi dengan mata tertutup. Tapi Ye Yan tidak berpikir dia salah. Yung, kenapa sikapnya aneh sekali? Ye Yan mengingat hal ini. Setelah Tuan Wen memperkenalkan konsorsium Zhang, dia duduk. Ini menandai dimulainya lelang secara resmi. Bersambung.